tonton video aku ya. Bantu like, comment, and subscribe. Jadi awal mulanya aku punya masalah yang bisa dibilang besar badan aku. Aduh, bisa dibilang besar, dan aku tuh bener-bener nggak tahu solusinya kayak gimana buat masalah aku itu. Kayak ini jalan keluarnya kayak gimana. Terus kayak jujur aku bener-bener down banget dengan adanya masalah itu, dan ya akhirnya aku memutuskan untuk lari dari masalah itu, guys. Jangan ditiru ya. Ya walaupun aku tahu aku larinya nggak negatif, aku larinya positif. Yang menurut aku sih ya, karena aku yang di situ tujuannya aku pingin evaluasi diri, aku pingin introspeksi diri aja. Kayak aku pingin ke satu tempat yang bener-bener jauh dari orang-orang terdekat, dan aku pingin kayak bener-bener nenangin diri aja gitu. Niatnya seperti itu gitu kan. Saat itu aku buka namanya Instagram. Di situ orang-orang lagi asik-asiknya nih ngepost foto-foto di Labuan Bajo. Di tahun 2017 itu hits banget emang Labuan Bajo. Banyak orang posting foto di Pulau Padar, terus di Gililawa, juga di Pink Beach, itu banyak banget. Dan kayaknya tuh aku lihat ini tempatnya menarik deh, oke banget nih kayaknya tempatnya, aku mikir gitu. Dan itu aku lihat waktu hari Sabtu, aku ingat banget itu hari Sabtu aku lihat postingan-postingan orang-orang di Instagram tentang Labuan Bajo. Akhirnya hari Senin aku memutuskan beli tiket menuju Labuan Bajo Forest. Hari Rabunya aku berangkat. Kalian bayangin dong seniat itu ya, 2 hari sebelum aku trip aku beli tiket. Akhirnya aku coba cari info tentang Labuan Bajo, aku cari info tentang penginapan, lalu tempat stay yang bagus di mana, terus penginapan yang view-nya bagus di mana, aku cari saat itu juga gitu. Dan aku juga cari orang-orang ke Labuan Bajo tuh perginya kemana aja sih spot-spotnya. Dan ternyata kalau menuju ke Labuan Bajo tuh kamu harus yang namanya menyusuri pulau-pulau, dan itu bisa pergi dengan 1 day trip atau bisa juga 3 days 2 night, 3 hari 2 malam kamu live on board, tinggal di kapal. Dan akhirnya aku memutuskan, kayaknya asik nih tinggal di kapal, live on board 3 hari 2 malam gitu. Kamu mandi, makan, semua di situ. Jadi kamu turun dari kapal, pergi ke satu tempat itu, kamu balik lagi kapal, pergi lagi ke sini, balik lagi. Dan kayaknya aku pikir itu asik banget deh. Dan akhirnya aku coba cari trip yang benar-benar rekomen, yang orang memang suka dengan trip itu, dan mungkin ini trip oke nih pelayanannya. Aku coba cari, dan akhirnya aku mendapatkan satu trip. Aku hubungi mereka, dan akhirnya aku join sama mereka, aku bayar DP, aku ikutan grup WhatsApp-nya. Akhirnya aku berangkat dari Rabu. Niat aku ke Labuan Bajo itu kemarin itu niatnya buat nenangin diri, tapi entah kenapa waktu nyampe di sana itu kamu akan ketemu dengan namanya view menarik banget, indah banget. Terus yang paling gak disangka, ternyata kamu juga akan ketemu teman-teman yang akan pergi trip dengan kamu untuk mengusuri pulau-pulau 3 days 2 night itu yang tadi aku bilang tadi, yang live on board tadi gitu. Dan aku ketemu mereka, dan mereka tuh unik, kocak. Yang akhirnya di kapal itu kita ketawa-ketawa, dan ya aku jujur sangat terhibur dengan ketemu mereka gitu. Nah waktu kita jalan, kita live on board dan kita mengunjungi satu pulau, kita turun dari kapal, ada satu momen di mana mereka sibuk foto-foto, dan aku tuh akhirnya menuju ke pinggir, aku sendirian duduk di situ. Dan aku lihat emang itu posisinya kalau nggak salah lagi di Gililawa, kita lagi di Gililawa, dan mereka itu lagi sibuk foto-foto dengan dilalang, dengan view-nya gitu. Nah ketika mereka lagi asik foto-foto, aku memutuskan untuk di pojok sana gitu. Aku menyendiri, dan aku mulai untuk melamun dan mulai sedikit ke bawah suasana, dan akhirnya masuk dalam tingkat baper gitu. Tapi aku sama sekali nggak mikirin masalahku, karena jujur waktu nyampe di sana aku benar-benar lupa dengan masalah yang aku alamin, benar-benar lupa. Nah yang bikin aku baper apa? Karena aku ngeliat satu situasi yang kayak, ya ampun, selama ini kamu berkutik dengan ketemu banyak orang, lalu pemandangan Bandung yang seperti macet lah, lalu keramaian orang, tapi akhirnya kamu ngeliat satu tempat yang benar-benar indah, terus kayak speechless gitu, kayak ini Tuhan mikirin apa sih kok nyiptain pulau secantik ini gitu, seindah ini. Kayak ya memang bentuknya unik gitu. Di Lawa banyak banget di sana spot-spot di Labuan Bajo yang emang kalau kamu nyampe tuh, kalau buat kamu yang belum pernah sana, ketika kamu nyampe pertama kali kamu tuh akan speechless, kayak ini keren banget sih ciptaan Tuhan tuh. Kayak tuh mikir kayak, kok aku bisa di sini ya, kok aku bisa nyampe di tempat ini, kayak nggak nyangka gitu. Kayak ya speechless gitu, lu dibawa ke tempat yang benar-benar indah banget, dan itu di luar ekspektasi kamu gitu.
Aku pikir hanya sekedar pulau yang buat di Instagram, dan jujur itu lebih bagus dari hasil foto ketika kamu nyampe di sana. Dan itu bikin aku yang kayak aduh, aku nggak percaya dia bisa ada di Labuan Bajo ini gitu. Saat itu aku benar-benar kebawa suasana banget. Kita beres trip live on board 3 hari 2 malam, kita pulang menuju penginapan kita masing-masing. Dan besoknya tuh aku pergi sama teman-teman menuju Wairebo. Kenapa? Karena katanya kalau kamu menuju ke Labuan Bajo, kamu nggak pergi ke Wairebo, itu sangat disayangkan banget karena itu salah satu desa unik. Orang bilang katanya desa di atas awan. Aku juga waktu itu masih kayak mikir gitu, desa di atas awan. Tapi itu unik. Kalau kamu punya waktu yang banyak, long time, kalau kamu punya waktu yang panjang untuk kamu punya long trip dari Labuan Bajo, kamu bisa lanjut ke Wairebo dan kamu nikmatin gitu sana. Dan akhirnya aku juga memutuskan pergi ke Wairebo ini gitu. Dan ternyata menuju Wairebo ini itu harus namanya trekking. Jujur aku tuh paling gak suka sama yang namanya trekking. Walaupun kemarin selama di Labuan Bajo ada banyak spot-spot yang kalau kamu harus pergi tuh kamu menuju trekking, tapi trekkingnya enggak trekking yang menghabiskan berjam-jam, enggak gitu. Dan ternyata Wairebo ini katanya normalnya trekking itu 3-4 jam normalnya. Tapi kalau kamu pelan ya mungkin bisa nyampe 5 atau 6 jam, tapi normalnya 4 jam katanya ya. Waktu aku dengar, waduh 3 jam gitu ya. Ya sempet males sih, tapi akhirnya karena aku penasaran, ya akhirnya aku memutuskan pergi menuju Wairebo ini guys. Kita berangkat besoknya, kita berangkat subuh, kita dijemput di hotel kita masing-masing. Lalu kita mulai perjalanan daratnya nyampe 6 jam. Terus setelah beres dari darat kita makan siang. Itu kita ingat banget, aku ingat banget makan siangnya itu di Ruteng. Dan aku nyampe, lalu kita mulai untuk yang namanya trekking menuju Wairebo ini guys. Baru 1 jam kurang lebih jalan-jalan, dan jujur ini perjalanannya tuh kayak kerucut gitu. Jadi kayak kamu tuh naik landai. Jadi aku makin paham kenapa desa ini namanya di atas awan. Ya karena memang kamu tuh akan naik, lalu desa itu bawah, dan nanti ketika kamu lihat view itu memang benar seperti awan. Jadi bener-bener kabut gitu kan. Nah selama trekking ini asma aku kambuh guys. Jadi aku punya sedikit masalah dengan paru-paru karena dulu aku sering melatih berenang itu di tempat kolam yang dingin dari pagi sampai sore. Itu nyebabin aku punya radang paru-paru, dan itu efeknya aku bisa yang namanya asma. Kalau udah kecapean tuh sesak napas, jadi nggak beraturan napas, akhirnya sesak napas gitu. Dan itu akhirnya kambuh, dan di situ obat asma aku udah habis. Kayak bayangin. Dan teman-teman tuh kayak, aduh ini Fitri ngerepotin. Mereka nggak ngomong gitu, tapi aku tuh ngerasa kayak aduh nggak enak nih, gue ngerepotin mereka. Malah mereka udah jalan gitu, kayak aduh harus nungguin aku, nggak enak. Tapi aku bilang mereka udah pergi aja, nggak apa-apa, duluan tinggalin aja, aku ngapa sendiri aja gitu. Tapi itu benar-benar sesak gitu, mau balik lagi bingung juga, pulangnya nggak mungkin sendiri gitu kan. Tapi temen-temen tuh bener-bener care, kayak sini barang lu gue bawain, sini tas lu gue bawain, kita bawain barang-barang. Dan itu bener-bener mereka bawain tas aku sampai kayak aku biar gak berat gitu kan. Drone aku dibawain juga sama mereka, dan mereka bilang kalau capek istirahat aja, nggak usah dipaksa gitu. Aku tuh bener-bener ngeliat kayak aduh ini keluarga banget. Padahal kita tuh baru kenal selama di Labuan Bajo, baru kenal. Nah terus yang paling uniknya tuh waktu mereka bilang kamu kalau capek istirahat aja, nggak usah buru-buru gitu. Ya udah lu istirahat. Aku tuh waktu dengar mereka ngomong gitu kayak aduh nggak mungkin nih gue istirahat, nanti makin lama lagi waktunya gitu. Terus mereka bilang ngapain buru-buru sih, itu Wairebo nggak kemana-mana, itu tuh masih di sana gitu. Kayak aku tuh kayak ya ampun, mereka tuh nguatin, mereka tuh ngasih motivasi kayak ayo Fit, ini dikit lagi. Jadi kayak bukanlah dibilang mereka tuh nggak nyusahin banget, malah kayak bikin motivasi kayak aduh aku ini teman-teman care banget sih gitu kan. Terus mereka bilang kamu udah pernah ke Ranokobolo belum? Oh itu yang Bukit Semuru itu ya. Iya, kalau kamu udah bisa mampu ke Wairebo, kamu bisa tuh ke Ranokobolo. Akhirnya aku tuh makin semangat, makin jalan, dan sampai akhirnya kita nyampe di Wairebo. Itu tuh bener-bener dimotivasi sama mereka, dan kayak mereka tuh bener-bener menghibur, ngebantuin banget, support kamu banget. Mereka support kamu banget sampai akhirnya kayak merasa bahwa ini bukan lagi temen yang baru kenal, tapi udah melebihi seorang saudara guys. Nah sampai akhirnya malam-malam aku keluar dari tempat aku tidur, teman-teman sebagian masih ada yang ngopi, mereka masih ada yang ke belakang, masih ada yang mandi juga malam-malam gitu kan. Aku udah beres mandi dan aku keluar itu, dan waktu kamu keluar di Wairebo itu kamu akan disuguhi dengan yang namanya Milky Way. Bintangnya banyak banget, itu benar-benar bintang banyak banget.
kayak ngeliatnya tuh kayak kalau kamu di Bandung kan ngeliat di tempat 1, 2, 3 titik gitu kan, ini tuh bener-bener banyak. Dan aku tuh duduk situ di tengah-tengah rumput itu, duduk dan ngeliatin ke atas gitu, kayak aduh ya ampun, itu makin bener-bener kayak Fit, Indonesia tuh keren banget. Budayanya keren, banyak suku-suku yang menarik di Indonesia ini, banyak tempat-tempat yang bisa didatangin. Terus kayak Fit, mulai explore di Indonesia deh, mulai explore deh. Itu tuh kayak muncul gitu di telinga, kayak akhirnya punya keinginan untuk explore tuh dari situ tuh awal mulanya muncul semuanya. Kayak ya Indonesia keren banget deh kayaknya. Aku next pengen punya hobi traveling deh, aku pengen pergi mengunjungi Indonesia, aku pengen pergi ke pulau ini, aku pengen pergi ke suku ini, aku pengen pergi ke tempat ini gitu. Jadi kayaknya semua terpikirkan, semua tuh muncul saat di Werebo itu malam-malam hari itu gitu. Tempat kita lalu besok kita pulang ke tempat kita masing-masing, dan aku jujur happy banget udah ketemu mereka, teman-teman baru. Akhirnya banyak juga link, banyak menambah teman, banyak cerita, banyak pengalaman juga gitu kan. Dan waktu di pesawat itu aku lihat-lihat foto, lihat video hasil-hasil kita trip selama kita di Labuan Bajo, dan itu benar-benar menghibur dan itu membuat happy. Selama di perjalanan aku asik gitu ya, bukannya tidur kalau udah capek sebenarnya, tapi ya asik liatin foto. Setelah pesawat akhirnya nyampe dan landing di Bandara Husein Sastranegara Bandung, kita landing dan aku akhirnya turun dari pesawat, turun dari tangga, dan kamu tahu nggak apa yang terjadi? Itu baru nginjekin kaki di aspal, dan kamu bayangin waktu kamu nyampe itu tuh semuanya masuk, dan aku tuh speechless saat itu, kayak kok bisa masuk lagi ya? Karena aku pikir mungkin dengan aku pergi ini bisa melupakan masalahku, mungkin aku bisa nggak inget lagi, mungkin bisa beres gitu kan ya. Aku tuh pikirnya begitu gitu, walaupun sebenarnya di luar logika nggak akan mungkin bisa begitu gitu kan. Dan ternyata itu tuh nyampe semua dan itu masuk lagi guys. Dan waktu aku nyampe rumah tuh kayak aku jadi nggak bisa tidur, kayak aduh, kok kemarin gue happy, sekarang kok gue jadi keingetan lagi ya. Jadi sebenarnya aku pergi traveling itu karena lari dari suatu masalah. Aku punya hobi yang akhirnya muncul untuk bisa traveling, itu semua bermula dari namanya stres karena masalah. Karena aku ingin menghindari masalah. Oke guys, di sini aku cuma bilang sama kalian, kalau kamu punya masalah, mau kecil mau berat apapun itu, lalu kamu melakukan seperti yang saya lakukan, kamu pergi dari masalah itu dan kamu pergi dengan yang namanya traveling. Ya aku cuma mau bilang guys, traveling itu nggak akan pernah nyelesain masalah kamu. Kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu berkunjung atau kamu explore, dan kamu sedang menghindari masalah kamu, atau kamu pergi atau lari, itu nggak akan pernah nyelesain masalah kamu. Traveling nggak akan pernah. Dan itu yang tadi aku alamin, semuanya itu baik lagi. Jadi kalau kamu pergi traveling hanya karena untuk menyelesaikan masalah atau ingin pergi dari masalah, itu bukan jalan keluar yang terbaik ya. Ya karena aku udah ngalamin. Tapi kalau kamu tanya, awal mula aku bisa suka traveling dan akhirnya aku punya hobi yang namanya traveling, itu semua bermula karena aku stres, karena aku punya masalah yang besar. Tapi aku nggak tahu kalau ujung-ujungnya bakal jadi suka dan pingin mengeksplor Indonesia lebih lagi. Dan itu yang akhirnya membuat aku jadi suka yang sama yang namanya traveling. Nyesel? Ya nggak nyesel juga. Ya aku percaya apa yang terjadi dalam hidup aku semua itu sudah diizinkan Tuhan, dan semua itu nggak ada yang kebetulan. Dan kalau sampai hari ini aku masih bisa pergi-pergi, aku bisa pergi ke traveling untuk mengunjungi pulau ini, ke laut ini, lalu pergi ke kota ini dengan teman-teman ini, ketemu teman baru, dan itu semua benar-benar anugerah. Aku cuma bilang aku bersyukur, itu semua anugerah. Semua nggak ada yang kebetulan, Tuhan izinkan terjadi. Dan aku benar-benar bersyukur ketemu dengan banyak teman, ketemu dengan banyak orang-orang yang melebihi saudara, melebihi keluarga, dan mereka benar-benar care. Aku cuma bilang bahwa ya aku setuju, traveling itu investasi. Banyak yang bilang traveling itu sebuah pemborosan. Kenapa?
karena ngabisin uang, karena kamu bakal banyak keluarin uang gitu. Padahal sebenarnya menurut aku traveling itu sebuah investasi. Bukan investasi yang kamu mengumpulkan uang banyak gitu, bukan, tapi investasi di mana kamu tuh mendapatkan hal dan pandangan yang baru gitu. Kamu punya cerita baru, punya pengalaman yang baru, itu namanya kamu investasi gitu. Karena guys, saat aku ketemu teman-teman baru aku, di situ juga aku nemu perspektif baru. Kalau masa muda itu masa yang paling produktif. Kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Karena aku mau traveling sampai tua nanti. Nah itu tadi guys cerita aku, kenapa akhirnya aku menyukai traveling dan akhirnya menjadikan traveling menjadi hobi yang paling utama. Oke guys, aku punya quotes buat kalian yang mungkin orang-orang udah banyak tahu tentang quotes ini, udah banyak denger juga. Dan kalian juga mungkin udah baca, udah denger, tapi aku bakal ingetin lagi sama kalian. Apa itu? Pergilah, uangmu bisa dicari, tapi waktu kamu gak akan pernah bisa kembali. See you in the next vlog. Bye-bye.